Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membongkar kedustaan dari Habib Sholeh Al-Jufri, yang mana beberapa hari yang lalu videonya yang di channel YouTube yang bernama Al-Fahmi Bani ini viral, ya. Dan di dalam video tersebut Habib Sholeh Al-Jufri ini berbicara tentang sanad keilmuan ulama Nusantara dengan mengatakan jika tidak ada Ba'alwi maka runtuh ilmu Nusantara. Ini jelas perkataan yang tidak sesuai dengan sejarah. Ini jelas perkataan yang tidak sesuai dengan fakta. Oleh karenanya, sekali lagi pada kesempatan kali ini, karena tujuan saya adalah untuk menjaga generasi kita yang akan datang agar mereka tidak mengkonsumsi sejarah palsu ulama-ulama Nusantara. Dan tentunya saya sudah menyiapkan fakta-fakta yang nantinya bisa mengkanter perkataan dari Habib Sholeh Al-Jufri. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, yang pertama, kita tahu bahwa Islam masuk di Indonesia jauh ratusan tahun sebelum datangnya imigran Yaman. Dalam hal ini adalah Ba'alwi. Ya. Bagaimana bisa di tahun 1448 Masehi seperti Sunan Ampel ini berguru kepada imigran Ba'alwi yang datang di Indonesia baru tahun 1920. Coba selisih berapa? 1448, ya. Imigran Ba'alwi datang di Indonesia 1920. Selisih berapa? Mustahil gitu loh. Mustahil, ini mustahil. Ya, sangat mustahil sekali. Hampir berapa itu? Hampir, ya, 500-an tahun selisihnya. Ini impossible, tidak mungkin. Sehingga dengan data yang pertama ini sudah merontokkan, sudah bisa dijadikan kesimpulan bahwa apa yang diomongkan oleh Habib Sholeh Al-Jufri ini dusta, gitu loh. Kemudian yang kedua, ya, bahwa kiai-kiai Nusantara hari ini mempunyai sanad keilmuan, silsilah rantai-rantai keilmuan ini nyambungnya ke Wali Songo, bukan imigran Ba'alwi, ya. Contohnya seperti Sunan Gunung Jati, ya. Sunan Gunung Jati ini tidak pernah berguru kepada imigran Ba'alwi yang mereka sebut dengan Habib, tidak pernah. Akan tetapi Syekh Syarif Hidayatullah atau yang terkenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati, ya, yang terkenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati ini berguru kepada ulama-ulama Mesir dan ulama Mekah seperti Syekh Najamuddin Al-Kubro dan kepada cucu-cucu murid Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Ibnu Athaillah Al-Hikam, ya, pengarang kitab Al-Hikam. Ini jelas
bahwa apa yang dikatakan oleh Habib Sholeh Al-Jufri ini dusta. Ya. Kita lihat lagi, Imam Haji Wangsarja menuntut ilmu di Mekah dan berguru kepada Ibnu Alan, di mana Ibnu Alan ini adalah seorang ulama, seorang syekh pengarang kitab syarahnya Riyadhus Shalihin yang dinamai dengan Dalilul Falihin. Ini pernah saya kaji di pondok pesantren Lirboyo. Lah jelas Ibnu Alan ini bukan dari imigran Ba'alwi, bukan dari Yaman. Ya. Sehingga ya, fakta yang membuktikan bahwa ya, Imam Haji Wangsarja yang berguru kepada Ibnu Alan menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Habib Sholeh Al-Jufri ini dusta. Dusta. Kemudian lagi Syekh Abdul Rauf Singkil yang wafat pada tahun 1693 Masehi dari Aceh. Kemudian Syekh Yusuf Makassar yang wafat pada tahun 1669. Kemudian Syekh Abdul Syakur, murid dari Syekh Ibrahim Al-Qurani. Lah, Syekh Ibrahim Al-Qurani ini bukan dari Yaman, bukan dari golongan imigran Ba'alwi, akan tetapi beliau ini adalah ulama dari Kurdistan, tapi banyak mengajarkan keilmuan di Madinah Al-Munawwarah. Ya. Bukti ini juga menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Habib Sholeh Al-Jufri ini dusta, bohong. Lagi Syekh Arsyad Al-Banjari atau yang terkenal dengan sebutan Syekh Al-Banjar. Ya. Ini juga berguru kepada pendiri Torekot Samaniyah. Ya, biasanya Torekot Samaniyah ini istiqomah diadakan di haulnya Kiai Haji Ismail dari Mojokerto, yang mana kalau kita telisik silsilah beliau ini nyambungnya ke Sunan Giri. Ya. Syekh Arsyad Al-Banjari ini berguru kepada Syekh Muhammad Abdul Karim Saman Al-Qadir. Ya, ini jelas menunjukkan bahwa Syekh Arsyad Al-Banjari sanad keilmuannya bukan dari imigran Yaman, bukan dari imigran Ba'alwi. Sehingga apa yang dikatakan oleh Habib Sholeh Al-Jufri yang perkataannya di channel Afami Bani ini jelas penuh dengan kebohongan, penuh dengan kedustaan, gitu. Kemudian ya, di samping berguru kepada Syekh Muhammad Abdul Karim, Syekh Arsyad Al-Banjari ini juga berguru kepada Syekh Sarqawi, kemudian kepada Syekh Al-Damanhuri, dan beliaunya ini bukan dari imigran Yaman, bukan dari imigran Ba'alwi. Ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Sholeh Al-Jufri, Habib Sholeh Al-Jufri, laki-laki penuh dengan kedustaan, penuh dengan kebohongan. Ya. Kemudian ulama Nusantara yang terkenal di tanah haram, tanah Mekah adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani atau Al-Bantani ini berguru kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ya, dan kepada Syekh Abdul Hamid, Syekh Ahmad Nahrawi, Syekh Ahmad Dimyati, dan lain-lain. Yang mana kalau kita sebutkan satu persatu dari Syekh gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani,
Ini tidak ada satupun yang dari imigran Yaman atau imigran Ba'alwi. Ini artinya apa? Artinya apa yang dikatakan oleh Habib Soleh Al-Jufri yang viral beberapa hari yang lalu ini dengan apa? Ini penuh dengan kedustaan, penuh dengan kebohongan. Ya. Kemudian murid-murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani ada Syekhuna Khalil Bangkalan, ada Syekh Soleh Darat, ada Syekh At-Termasi, ada Syekh Hashim Asy'ari, ya, ada Kiai Haji Zainul Hasan Genggong, pendiri pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. Kemudian dari murid-murid Syekh Nawawi ini muncullah ulama-ulama Nusantara kita, gitu loh. Mulai dari pendiri pondok pesantren Lirboyo Kiai Haji Abdul Karim juga berguru kepada Syekhuna Khalil Bangkalan, yang mana silsilah sanad keilmuannya ini ada hubungannya, ada jalurnya dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Artinya apa? Artinya bahwa ulama-ulama Nusantara, kiai-kiai Nusantara ini sanad keilmuannya bukan dari Sadah Ba'alwi, dari imigran Yaman. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, banyak lagi fakta-fakta yang menunjukkan bahwa apa yang telah dikatakan oleh Habib Soleh Al-Jufri itu penuh dengan kedustaan. Tidak saya sebutkan. Ya, nanti kalau muhibbinnya tetap getol, ya nggak terima, akan saya sebutkan semuanya. Ya, hati-hati para sahabat semuanya, ya. Dan kita harus melindungi generasi-generasi kita agar tidak mengkonsumsi sejarah-sejarah palsu. Karena kalau banyak sejarah-sejarah ulama kiai-kiai Nusantara yang sudah dipalsukan, maka jangan anggap bangsa Indonesia akan tetap jaya, akan tetap dikuasai oleh masyarakat pribumi. Jangan sampai berharap. Nanti kalau sejarah sudah dipalsukan, sudah didustakan, maka negara ini mudah direbut oleh imigran Yaman. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.